Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah golongan manusia yang celaka, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Manusia ketika meninggal dunia kebanyakan disiksa karena dosa kesalahannya di dunia. Ketika manusia itu di dunia banyak kesalahan yang dilakukan, kesalahan itu dilakukan bisa jadi karena tidak tahu jika kesalahan dan dosa itu salah karena tak tahu batas mana dosa mana tidak, mana yang dilarang dan mana yang tidak dilarang. Sehingga berulang kali melakukan kesalahan tapi merasa itu tidak salah. Atau bisa jadi melakukan kesalahan dan tahu itu salah, tapi tetap melakukan karena nyaman dan merasa aman ketika melakukannya atau karena merasa hebat ketika melakukan dosa itu, bangga ketika melakukannya, atau melakukan dosa kesalahan karena tersudut oleh keadaan, ekonomi, salah tempat, atau hal-hal lain. Berbagai alasan setiap manusia berbeda. Tapi hukum Allah tetaplah hukum, ketika orang sudah meninggal dunia, dan tak bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menyiksanya sesuai kesalahan dan dosa yang dilakukan. Setiap orang mati membawa amal perbuatannya sendiri, memetik buah dari tanaman amal di dunia yang dilakukan. Jika kebaikan yang banyak dilakukan maka akan mendapatkan kenikmatan di akhirat dan ketika banyak dosa yang dilakukan maka akan disiksa. Di dunia mungkin manusia bisa lari dari kejaran polisi, tapi di akhirat manusia tak bisa sembunyi dan pengadilan Allah, tak bisa lari dari siksaan para malaikat. Setelah manusia mati, manusia baru merasakan kebenaran yang hakiki, kenyataan yang nyata. Bisa jadi apa yang dilakukan di dunia diyakininya adalah suatu kebenaran, dan ketika di akhirat ternyata malah sebaliknya, itu yang menyebabkan dia disiksa. Allah telah memberi tuntunan dengan Al-Quran, dan mengarahkan dengan para nabi sebagai penunjuk jalan menuju kebenaran. Jadi manusia tidak lagi punya alasan atau berbantahan dengan Allah atas kesalahan yang dilakukan di dunia. Kebanyakan manusia setelah meninggal disiksa, apalagi yang sama sekali tak ada usaha untuk bertaubat dari kesalahannya. Jalan keselamatan itu tipis sekali, yaitu bertaubat dan tidak bertaubat. Jika orang itu bertaubat maka Allah akan menghapus dosa kesalahannya, tapi kadangkala untuk bertaubat itu sangat berat, dan lebih ringan menunda-nunda, dan tiba-tiba saja mati, dan taubat belum dilakukan, menyesal juga sudah tak sempat lagi, ketika pukulan-pukulan malaikat yang menyiksa terus mendera. Setiap orang pasti diuji, ingat setiap orang itu selama masih hidup, itu pasti diuji, diingatkan oleh Allah, ditegur dengan halus dan keras. Bahagia bagi orang yang diuji, lalu selalu zikrullah, ingat Allah, karena maksud Allah memberikan ujian itu agar manusia selalu berpegang teguh dalam tali Allah, agar tak terseret ombak gelombang hidup yang beraneka ragam datang silih berganti. Maksud Allah agar kita tegar karena bergantung pada Zat yang Maha Perkasa yaitu Allah. Selama ujian itu kita sadari dari Allah datangnya, dan Allah yang mengatur dan menyesuaikan pada keadaan kita, lalu kita yakin bahwa ujian itu diberikan untuk mendidik hati dan pikiran kita agar dewasa dan matang berpribadian, dan di sebalik ujian itu, Allah memberikan anugerah yang tidak diberikan kepada orang yang tidak menerima ujian itu, hanya kita yang menerima dan tidak ada orang lain bisa melukiskan anugerah itu, karena sangat sesuai dengan kita saja. Jika kita berkeyakinan seperti itu, maka ujian apapun itu, akan ringan. Ujian dari Allah itu jika kita sudah merenungkan dan melewati, lalu karena kita sabar dan ridho terhadap terjadinya, lalu kita mendapat anugerah. Percayalah, nanti di dirimu akan tumbuh keinginan untuk bisa menerima ujian lagi, dan lagi, karena anugerah di sebalik ujian itu, sangat indah dan nikmat, tidak ada orang lain yang bisa memahami, dan merasakan dengan nikmat itu. Sebaliknya jika kita tidak rela menerima ujian itu, selalu mengeluh dan berkeluh kesah, maka kita tidak dapat anugerah apa-apa. Sayangkan, sudah sama-sama lelahnya hati dan badan menerima ujian tapi tak dapat apa-apa. Ujian itu ibarat pekerjaan kontraktor membangun rumah. Kita kontraktornya, apabila menjadi seorang kontraktor tentu selalu ingin dapat lahan garapan baru, agar mengalir gaji ke kantong kita, dan makin cepat pembangunan itu selesai, makin cepat kita terima dana pembayaran dan pekerjaan kita. Dan kunci cepat berlalunya ujian itu adalah, kita sabar dan rela menerima ujian yang kita hadapi. Ingat sabar dan rela, insya Allah Allah akan mengganti semuanya dengan kebahagiaan baru yang indah lebih indah dari kebahagiaan sebelumnya. Semua sudah menjadi kehendak Allah.
Sering kita mengalami keadaan dan kejadian yang sangat tragis, mengecewakan, menyakitkan, bencana, tertimpa sial dan berbagai kejadian yang menimpa kadang malah beruntun. Satu belum selesai masalah lain datang bak gugur batu atau bak ombak sambung menyambung tak henti. Ini menurut pendapat bodoh saya yang bodoh. Menurut saya, iblis saja itu mau menggoda anak cucu Adam itu dia meminta izin dari Allah. Artinya iblis tahu kalau apa juga di dunia ini tak akan terjadi kalau Allah tak menghendaki terjadi dan akan terjadi kalau Allah menghendaki terjadi. Manusia hanya bisa berupaya menghindari bencana, dan kalau Allah menghendaki terjadi maka terjadi juga akhirnya, bagaimanapun kita berusaha menghindari. Jadi, semua kejadian itu sudah di bawah ketetapan dan kehendak Allah. Ketika kejadian perih dan pahit menimpa kita maka sesungguhnya Allah juga sudah menyediakan solusinya. Solusi itu yang harus kita cari. Tapi yang lebih penting adalah kesadaran akan kehendak dan ketetapan Allah dalam membungkus semua kejadian, kok pahit atau getir. Bukan berarti Allah itu bodoh, kok membuat kejadian begitu pahit dan begitu getir, sama sekali bukan. Allah itu menghendaki kejadian demi kejadian adalah proses menuju keadaan yang Allah kehendaki, dan jika Allah menghendaki sebenarnya itu adalah menuju kebaikan, tapi kita sendiri yang kadang tak sadar, dan kurang sabar menerima ujian yang ditetapkan Allah, sehingga menghendaki semuanya segera selesai, padahal segala sesuatu di dunia ini itu perlu proses. Seperti orang hari ini menanam pohon mangga tentu tidak bisa besok diharap buahnya, semua berproses dan dalam proses itulah adanya banyak pahala. Pahala sabar, jika tak ada kegetiran atau kepahitan atau kesakitan hidup, lalu pada apa kita bersabar? Juga ada tawakal, karena jika tak ada kekurangan dan kesempitan lalu apa kita bertawakal? Ada amanah, ridho, rela, ikhlas dan sifat terpuji karena hasil dari tarbiyah ruhani secara mengalami ujian kepedihan. Yang dibutuhkan oleh hati dan pemikiran itu adalah, kita ridho dengan ketentuan Allah karena yakin akan pengaturan Allah yang maha bijak, dan keadaan yang dikehendaki Allah itu adalah keadaan yang baik, dan paling baik karena diprakarsai Allah terjadinya. Walau lahiriahnya itu adalah hal yang menyakitkan, tapi buahnya nanti akan manis, bagi orang yang yakin akan pengaturan Allah, dan percaya kalau Allah itu punya sifat-sifat terpuji. Karena Allah punya sifat terpuji, maka zat yang mempunyai sifat terpuji itu tak akan mungkin berbuat yang tercela. Hanya orang yang yakin akan pengaturan Allah itu sajalah, yang bisa bertawakal kepada Allah, dan tenangkan hatinya, karena yakin akan perbuatan Allah itu adalah menyimpan maksud dan tujuan yang terpuji. Hijab atau penutup terbesar pada seorang hamba pada Tuhannya adalah ilmu. Ketika manusia telah terbentur pada hitungan matematis, dan tak bisa keluar dari hitungan itu maka dirinya akan terkungkung pada logikanya sendiri. Dia akan terpenjara oleh akalnya sendiri. Ketika akal telah menolak pada iman maka akal harus ditundukkan untuk tunduk pada iman, agar akal tidak menjadikan Tuhan selain Allah yang berbentuk pengetahuan yang dibuat dan diberhalakan di dalam pikiran kita. Ketika hamba telah mampu meredakan akalnya agar tunduk pada iman dan kefasihan, Allah membimbing ruhani dengan ilham dan laduni, maka hamba akan memasuki alam di luar alam jasad, masuk ke alam ruhani, menapak pada samudera demi samudera yang tanpa air, tanpa layar dan perahu, samudera cahaya, sampai akhirnya masa kembali pada kesadaran akal yang telah melintasi perjalanan panjang kepahaman dan kehalusan ilmu. Seperti Nabi ketika telah kembali pada Isra, Mi'raj, penjelasan kemudian akan bisa diterima oleh orang yang tak mengerti, dan orang yang mengerti akan dapat diterima oleh orang bodoh yang tak bisa baca tulis, dan akan diterima oleh orang pintar yang sudah puluhan tahun belajar. Orang bodoh akan menerima dengan penerimaan yang sederhana, orang pintar akan menerima dengan peliknya kepahaman karena pembacaan yang disertai prasangka ilmunya dari berbagai sisi. Satu masalah sederhana akan amat rumit di hadapan orang pintar, dan satu masalah rumit akan amat mudah di hadapan orang bodoh, seperti dua orang yang satu bodoh dan yang satu pintar, sama-sama akan naik bas. Ketika duduk dalam bas si bodoh, akan duduk mencari posisi aman dan nyaman, lantas tertidur, tapi si pintar malah mengeluarkan buku, mencatat semua onderdil bas, dan sepanjang perjalanan dia kelelahan memikirkan bas yang nyaman, yang bisa enak kalau dinaiki bisa menjadikan dia tidur dengan lelap. Hiduplah yang sidik, jangan menyembunyikan kebaikan di sebalik keburukan, dan juga jangan menyembunyikan keburukan di sebalik kebaikan,
Sebab jika amal kita buruk, tapi lahiriahnya di mata manusia baik, tetap saja akan dicatat oleh malaikat sebagai keburukan. Manusia bisa ditipu, tapi para malaikat pencatat amal tidak bisa ditipu. Dia akan mencatat amal apa adanya. Baik dicatat baik, buruk dicatat buruk. Jika amal buruk kita disembunyikan di sebalik amal baik agar dikira manusia kita itu baik, nanti meninggal ruh kita akan hitam legam, bau lebih bau dari comberan. Orang yang baik keluar dalamnya, ruhnya akan bercahaya, makin baik orang itu akan makin bercahaya. Soal baik buruk itu Allah tidak bisa ditipu. Allah Maha Tahu sir, rahasia, bahkan rahasia-rahasianya rahasia, Allah Maha Tahu. Seseorang itu menjadi panutan banyak orang, dipuja banyak orang, dan lahiriahnya baik. Itu jika batiniah atau amal di dalamnya jahat, tetap saja akan dicatat oleh malaikat pencatat amal sebagai orang jahat. Para malaikat pencatat amal itu tidak bisa dipengaruhi oleh pendapat banyak orang, walau semua orang mengatakan orang itu baik. Tapi kalau amalnya buruk, tetap saja akan dicatat oleh malaikat buruk, dan orang itu akan mati su'ul khotimah. Apa gunanya jika semua orang mengatakan kamu baik, kalau kamu kekal selamanya di neraka? Apa yang dikatakan orang tak menambah manfaat apa-apa, di akhirat itu semua tergantung amalmu, bukan pendapat orang. Semoga paham.